Jawaban dari kita adalah jangan percayai dan yakini yang mereka katakan, sekedar dengar dan tahu nggak apa-apa. Ya, KGB Rusia, intelijen Rusia mengatakan puncak jaya-jayanya khilafah Islamiyah masa yang akan datang adalah pada tahun 2025. Ini menurut KGB Rusia. Kalau CIA mengatakan startnya 2020, menurut Rusia puncak-puncak jayanya 2025. Sementara kita dengarkan dari Nabi, fase kelima hanya berlangsung dari 7 tahun, 8 sampai 9 tahun paling lama. Berarti hanya anggaplah paling lama 9 tahun saja. Fase kelima ini nggak lama. Jangan mimpi, jangan berpikir 1000 tahun, sekian ratus tahun, enggak nyampe. Hanya 7, 8 atau 9 tahun saja fase ini berakhir. Siapakah yang memimpin bumi umat Islam pada masa ini? Cucu kandung keturunan Nabi Muhammad dari ahlul baitnya, Al-Mahdi. Ya, Al-Mahdi. Beliau yang akan memimpin. Jumlah wanita dibandingkan laki-laki pada fase kelima, 1 laki-laki berbanding 50 wanita. Udah mulai mikir. Udah nggak kepikiran lagi saat itu. Saatnya poligami. Pada saat ini kaum muslimin, kaum lelaki 1 berbanding 50. Pada kemana tuh laki-laki? Di fase keempat penghujung, Allah mengangkat sebanyak-banyaknya kaum lelaki di muka bumi ini dalam agenda-agenda yang telah dijadikan takdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan saya bacakan yang membuat bapak-bapak bersiap-siaplah menyongsong takdir. Kita nggak lama lagi. Kita yang laki-laki, ibu-ibu bagaimana? Ada persiapan khusus yang mesti ibu persiapkan. Baik kaum muslimin, fase ini pasti berakhir kata Nabi. Pasti berakhir. Jadi jika fase pertama dimulai oleh Nabi, ini adalah start, dan fase kelima adalah finish. Di sini umat Islam habis sehabis-habisnya. Umat Islam habis sehabis-habisnya serentak. Apa yang terjadi? Terjadi tanda besar kiamat yang ketujuh di sini. Tanda besar kiamat yang ketujuh yang mewafatkan seluruh umat Nabi dan orang Islam, orang beriman di muka bumi ini, serentak di muka bumi, habis sehabis-habisnya. Ingat kaum muslimin, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, jarak masa antara saya diutus dengan umat saya wafat serentak di muka bumi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Hadis ini statusnya dhaif jiddan. Karena dhaif jiddan, adabnya sampaikan status hadis itu dan tidak boleh dibina di atasnya akidah dan keyakinan. Cukup sekedar umat tahu, tapi sampaikan kepada mereka, jangan dijadikan sebagai akidah, jangan dijadikan sebagai keyakinan. Hanya karena jalur hadis ini turuknya banyak, maka naiklah statusnya kepada hasan li ghairi. Rasulullah menyebutkan umur umat saya sejak saya diutus sampai kepada wafatnya serentak umat ini di sisi Allah hanya 1 hari saja. 1 hari saja di sisi Allah umur umat Nabi ini. 1 hari di sisi Allah, kita menghitung di dunia berapa Pak? Buka surat As-Sajdah ayat 5, 1000 tahun. Yudabbirul amra minas samai ilal ard thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaru alf sanatin mimma ta'uddun. 1 hari Allah menghitung, kamu di dunia menjalaninya 1000 tak. Maka Nabi mengatakan, sejak saya diutus dengan wafatnya serentak umatku di muka bumi, Allah takdirkan buat mereka hanya 1 hari saja. Nabi diam sebentar, lalu Allah menambahkan setengah hari lagi. Allah menambahkan setengah hari lagi.
Nabi menutup hadisnya, semoga umatku tidak menjadi lemah karena Allah menambahkan untuk mereka setengah hari lagi. Lihat, 1 hari 1000 tahun, setengah hari berapa? Maka para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak sedikit yang mengatakan umur umat Nabi di muka bumi ini lebih dari 1400 tahun, tidak akan full sampai 1500 tahun. Hitungan hijriyah. Hitungan hijriyah. Sekarang kita hijriyah tahun berapa sekarang? 1400 hijriyah. Kalau hijriyah berarti setelah Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Menghitung hijriyah itu dari sini kan? Padahal menghitung umur umat Islam bukan dari sejak Nabi hijrah, tapi sejak Nabi diutus sebagai Nabi dan Rasul. Artinya ada 13 tahun di Makkah yang belum digabungkan kemari. Gabungkan lagi. 1450 yang sudah jalan. Seandainya kita hitung full saja 1500, artinya umat Islam hidup di daratan, di permukaan bumi ini hanya tersisa 50 tahun saja ke depan. Wallahu a'lam. Kalau begitu, adakah sesuatu yang pantas untuk diperebutkan dari dunia ini? Adakah sesuatu yang pantas untuk ditamakkan dari dunia ini? Adakah sesuatu yang pantas dari dunia ini yang kita bakhilkan, yang kita pelitkan? Adakah daripada dunia ini yang pantas untuk jadi rebutan sehingga kita mau putus silaturahmi, sehingga kita mau bertumpah darah dan berperang, sehingga kita melalaikan kehidupan yang akan kita songsong? Tidak pantas kaum muslimin. Dunia sebentar lagi akan kita tinggalkan. Dunia sebentar lagi dipaksa oleh Allah untuk meninggalkannya. Tidak lama lagi. Ustaz, itu kan hadisnya dhaif. Iya. Kalau begitu kan kita tidak perlu yakin dan percaya dengan itu. Benar. Tetapi mengilmuinya adalah hak kita. Mengetahui adalah hak kita. Menurut para ulama ahli hadis, kalau hadis dhaif jadi kenyataan, maka dia statusnya sudah sama dengan hadis sahih. Taib kaum muslimin yang kami muliakan, perkataan Rasulullah tetap lebih kita dengarkan daripada perkataan selain daripada beliau, walaupun status hadisnya dhaif. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, Rasul bersabda, umatku tidak akan mengalami kiamat. Dunia ini tidak akan pernah kiamat sampai 10 tanda besar kiamat muncul seluruhnya. Apabila yang pertama sudah keluar, yang kedua pasti menyusul dengan cepat, yang ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Harazatun manzumatun fi silk, yuqta'u silkun yatba'u ba'daha ba'dah. 10 tanda besar kiamat ini, kata Nabi, persis seperti 10 butir-butir marjan yang di tengah-tengahnya ada ruangan kosong, lalu dimasukkan tali antar satu butir dengan butir yang lain, dihubungkan oleh tali tersebut, mirip seperti butir-butir tasbih. Di bagian bawahnya dikasih simpul sehingga tertahan butiran itu keluar. Yuqta'u silkun, ketika simpul itu dipotong, apa yang terjadi? Butiran pertama keluar. Bagaimana butiran kedua? Langsung menyusul. Yang ketiga, keempat, kelima, keenam, susul menyusul dengan sangat cepat. Antara jarak butiran pertama keluar dengan kedua sangat dekat. Jangan fikir sampai ribuan tahun, ratusan tahun, puluhan tahun. Tidak, sangat dekat. Kalau yang pertama sudah keluar, yang kedua pasti di belakangnya menyusul, yang ketiga menyusul lebih cepat lagi, yang keempat lagi lebih cepat, seterusnya seperti itu. Harazatun manzumatun fi silk, yutba'u silkun yatba'u ba'daha, yuqta'u silkun yatba'u ba'daha ba'dan. 10 tanda besar kiamat ini 7-nya akan disaksikan oleh umat Nabi. Kita umat Nabi masih hidup di bumi sempat menyaksikan